maka itu bisa dipastikan ada pengertian takwa yang tidak selaras dengan hal itu. Apa pengertian takwa menurut ayat ini? Ayat ini dilanjutkan, dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Bisa memang fisiknya itu tidak terlihat, seperti hari akhir, seperti alam kubur, surga, neraka, Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terlihat oleh mata kita yang ada ini. Atau gaib itu memang kita tidak mampu menjangkaunya. Ada tapi bisa dilihat oleh mata, cuma tidak mampu menjangkaunya. Contoh yang mudah adalah kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang tembok. Karena terbatasan mata kita melihat. Kita tidak bisa melihat kota Jember umpamanya. Kita tidak bisa melihat Ka'bah. Itu gaib. Karena mata tidak menjangkau untuk melihatnya. Tapi yang dimaksud gaib di sini adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang bisa diyakini, dan sesuatu yang merupakan menjadi bagian dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari akhir, surga dan neraka dan sebagainya. Itu pengertian takwa yang pertama adalah iman kepada yang gaib. Kita bisa mengintrospeksi diri atau muhasabah, apakah itu semua ada dalam diri kita apa tidak? Apakah kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa sesuai dari pengertian itu atau tidak? Kemudian pengertian yang berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Tidak dikatakan dalam Al-Qur'an melaksanakan salat, menjalankan salat, tidak, tapi mendirikan salat. Lebih kepada arti dari kita melaksanakan salat itu sendiri. Lebih kepada dampak yang didapat seorang yang beriman setelah melakukan salat itu. Apakah dia dalam salat itu bisa khusyuk, dan kekhusyuan itu akan terus ia bawa setelah salat atau tidak? Atau guyonan orang sekarang, salat di masjid membawa sandal yang jelek, tapi kemudian selesai salat pulang ganti sandal yang bagus. Apakah seperti itu? Yang dimaksud mendirikan salat itu adalah kita selalu berada dalam posisi sedang salat. Maksudnya begini, setiap waktu kita itu hidup, setiap waktu kita itu hidup digunakan untuk selalu menunggu salat. Dan orang yang menunggu salat itu pahalanya sama dengan orang yang salat. Setelah salat subuh, maka kita niatkan nanti kita akan menunggu salat subuh. Karena waktunya masih cukup, kita gunakan untuk bekerja, kita gunakan untuk aktivitas. Menunggu itu berarti kita ada siap-siap. Dan itu sama dengan halnya orang sholat. Mendirikan sholat. Ketika mau pergi kemanapun, yang dalam pikiran kita adalah selalu membawa bekal, nanti saya sholat di sana. Kalau seorang perempuan berarti membawa di tempat sholat gak ada mukena, dan seterusnya. Itu namanya kita menunggu sholat. Sholat ini juga menjadi tolak ukur seorang itu beriman. Menjadi tolak ukur seorang itu sedang menjalankan perintah Allah. Maka tidak benar ketika ada orang yang dirinya mengaku, saya ini waliullah, saya bisa terbang, saya bisa menghilang, saya bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan orang lain. Tapi secara fisik kita tidak melihat orang itu sholat, maka kita ingkar. Bukan tidak percaya, tapi kita ingkar. Karena syariat Rasulullah mengatakan bahwa sholat itu wajib kepada setiap orang muslim. Allah yang merupakan manusia pilihan, manusia sempurna, itu saja masih sholat. Dan sholatnya Rasulullah itu selalu berjamaah dengan para sahabat. Diperlihatkan kepada banyak orang, kok ini ada orang yang dekat kepada Allah, yang mengaku waliullah, jadab, elak,
tapi secara fisik kita tahu sendiri tidak pernah sholat, kita wajibkan. Dia bisa merubah batu jadi emas, dia bisa mendatangkan uang tanpa disangka-sangka pula. Tapi secara fisik kita tidak melihat dia sholat. Nah, sholat adalah ukuran sebagai orang yang bertakwa. Gak usah terlalu terheran-heran ada orang-orang yang memiliki satu keistimewaan. Tapi ketika kita tidak melihat dia sholat, itu tanda bertakwa yang kedua. Yang berikutnya, walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang diberikan rezeki oleh Allah kepada orang itu, dia mau berinfak, dia mau memberi. Dengan kata lain adalah tanda orang yang bertakwa itu tidak pelit. Tidak pelit. Memberi itu banyak macamnya. Dengan memberi yang namanya hibah, pemberian tanpa imbalan, atau sedekah, atau pemberian sebagai seorang ayah kepada istrinya, kepada anaknya, namanya nafkah, atau pemberian yang bisa berupa kewajiban kepada atas dirinya karena memiliki harta yang cukup satu nisab, namanya zakat, atau pemberian yang niatnya itu adalah untuk kebaikan, yang itu berbentuk transaksi, bisa saja jual beli yang tujuan kita tidak merugikan lawan transaksi kita, tapi untuk memberikan keuntungan, memberikan kemaraman kepada mereka, itu juga bisa dikatakan memberi, bisa dikatakan berinfak. Misalnya ada orang berdagang nggak laku-laku dengan niat beli supaya dia itu laku dapat untung 1.000, 2.000, juga bisa dikatakan memberi. Dan banyak macamnya memberi. Kemudian saya mendapati keterangan di kitabnya Said Alwi Al-Maliki, memberi adalah ibadah sosial. Tolak ukur orang itu akan banyak diterima kebaikannya, akan diterima dakwahnya, itu kalau dia memiliki laku sosial yang baik atau kesalehan sosial. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu ketika pertama kali menerima wahyu surat Al-Alaq, kemudian dia pulang takut, kemudian dia kemulan berselimut, kemudian mengadu kepada istrinya Khadijah, saya takut wahai Khadijah, ada orang yang menemuiku, maksudnya Jibril. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, jangan kamu takut, yang kamu dapat ini adalah suatu kebenaran. Bangunlah. Kenapa? Kamu ini orang yang baik. Kamu ini bukan orang yang memutus hubungan silaturahim. Kamu ini tidak memiliki permusuhan kepada orang lain. Kamu ini selalu jujur, selalu amanah, tidak pernah bohong. Kenapa kamu takut? Ayo bangun, ini suatu kebaikan. Ukuran Sayyidah Khadijah bahwa apa yang didapat Rasulullah wahyu itu, apa kebenaran, bukan isi wahyu itu tidak, tapi lagi-lagi kesolehan sosial. Kamu tidak memutus silaturahim, bukan kesolehan sosial. Kamu tidak berdusta kepada orang lain, itu kesolehan sosial. Bahkan kita mendapati keterangan yang lain, termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghadiri anak yatim. Lagi-lagi tentang kesolehan sosial. Bisa saja dia itu setiap tahunnya haji, setiap bulannya itu dia umroh, selalu puasa di siang hari, malam hari bertahajud, tapi tidak empati kepada orang yang membutuhkan, tidak empati kepada anak yatim yang merintih kelaparan, pada orang-orang yang tidak mampu. Orang ini sama saja mendustakan kesalehan sosial. Ini adalah tanda takwa. Dan tanda takwa ini memberi kepada orang itu menunjukkan dia memiliki empati, memiliki perhatian kepada orang yang memang membutuhkan. Tidak aku duwe
Ngapain mikirkan orang, ini hasil kerja keras saya, ini hasil keringat banting tulang saya, kenapa dengan enaknya tak berikan kepada orang. Tanda orang takwa itu dia mau memberi, dia mau memberi. Lagi-lagi yang ditekankan oleh Rasulullah adalah kesolehan sosial. Untuk apa kita itu selalu berpakaian yang selalu agamis, misalnya selalu berubah kemana-mana itu songkok, membawa tasbih, selalu mengucapkan kalimat-kalimat agama, astagfirullah, masya Allah, alhamdulillah, dan seterusnya. Tapi pada faktanya pelit. Apa itu? Orang melihatnya itu akan memandang sebelah mata. Memandang sebelah mata. Umpama Rasulullah itu tidak memiliki kesolehan sosial, yang didahulukan Said Al-Baqi. Umpama Rasulullah tidak memiliki kesolehan sosial, pasti risalah yang dibawa Rasulullah, syariat yang dibawa Rasulullah sulit sekali diterima oleh umat Islam. Sulit sekali. Dengan kesolehan sosial itulah syariat itu diterima banyak orang. Bukan isi bahwa sholat itu bagus, sholat itu benar. Dengan isi bahwa akhirat itu ada, Allah itu ada, tapi dirinya sendiri tidak memiliki kesolehan sosial. Sulit diterima orang. Maka imbangilah diri kita bahwa kita itu hablum minallah, juga hablum minannas, memiliki kesolehan sosial yang baik. Berikutnya, tanda takwa yang berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Iman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Yaitu kitab suci Al-Quran. Iman kepada kitab suci Al-Quran. Ketika bicara kepada iman kepada kitab suci Al-Quran, berarti mengimani bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang benar. Semua yang ada di Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita membaca, memahami, kemudian menemukan ini tidak sesuai dengan realita kehidupan, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi pemahaman kita kepada Al-Quran yang salah. Kok ada ketidaksamaan antara satu ayat dengan ayat yang lain, ada perbedaan, di depan itu dilarang untuk perang, di belakang kok disuruh untuk perang. Itu bukan suatu kesalahannya Al-Quran, tapi kesalahan kita tidak memahami Al-Quran secara utuh. Karena Al-Quran itu dipahami salah satunya dengan asbabun nuzul. Maka kita harus meyakini Al-Quran itu benar. Jangan sampai ada muncul keraguan sedikit pun tentang isi dari Al-Quran, tentang bahwa Al-Quran itu merupakan kebenaran, jangan sampai ada keraguan. Maka tanda iman yang berikutnya itu adalah iman kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Pertama, yaitu dengan cara kita sering membaca Al-Quran. Tanda orang bertakwa itu senang gemar membaca Al-Quran. Apalagi sekarang ini bulan puasa, saya yakin panjenengan semua itu sudah memiliki istiqomah, memiliki rutinitas untuk membaca Al-Quran dengan target mungkin 1 bulan khatam, 1 khataman Al-Quran, 2 khataman, atau mungkin setiap hari sekian juz, atau bisa bertadarus di masjid bersama-sama untuk mensiarkan Islam. Ini adalah tanda-tanda ketakwaan. Yang berikutnya adalah tanda takwa berikutnya itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau Muhammad. Apa itu? Kitab suci sebelum Nabi Muhammad. Kitab-kitab seperti Taurat, Injil, dan sebagainya. Hanya diimani. Hanya diimani, bukan benarkan. Karena kitab suci sebelum Nabi Muhammad itu sudah banyak dirubah. Sudah banyak diganti oleh orang-orang yang berkepentingan. Maka ketika Rasulullah ditanya bagaimana saya terhadap Injil wahai Rasul, imani saja, tidak usah dibenarkan, juga tidak usah disalahkan, imani saja, karena kita tidak tahu mana yang dirubah, mana yang masih asli. Itu iman yang tanda takwa yang berikutnya. Tanda takwa yang terakhir dalam ayat tersebut adalah wabil akhiratihum yuqinun. Dengan akhirat yakin atau
yakin dengan keberadaan akhirat. Apapun kita hidup di dunia, kondisinya bagaimanapun, itu kita akan menyiapkan diri kita untuk mati, untuk akhirat. Maka ketika orang selalu ingat akhirat, dia akan tidak sombong, dia akan selalu tawadu, dia akan selalu khusyuk, dan sebagainya. Dia memiliki jabatan, tidak sombong. Dia memiliki kekayaan, tidak sombong. Dia memiliki pengaruh juga tidak sombong. Karena apa? Karena itu semua akan ada habis masanya, yaitu dengan kematian. Dan itu akan dibawa menghadap kepada Allah untuk dimintai pertanggungan. Silahkan hidup di dunia sebagaimana yang panjenengan kehendaki, tapi ingat, itu semua nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Melakukan kejahatan, tentunya nanti akan ada balasan kejahatan itu di akhirat. Melakukan kebaikan, itu juga sama halnya nanti kita akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat. Maka dari itu, hati-hati dengan diri kita hidup di dunia. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang mengarah kepada maksiat. Itu tanda-tanda takwa yang kita dapati dari Al-Quran awal surat Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang akan beruntung, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang saat ini sedang berpuasa, yang saat ini sibuk menyibukkan dirinya untuk aktivitas-aktivitas ibadah, termasuk dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala alamin. Allahumma shalli ala. Hadirin, wassallallahu